رتل بصورة قاف القرآن واقرأ قراءات من التبيان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para mirsa sekalian yang ada di rumah, khususnya para wali murid Markas Tahfidz Balita Al-Furqon dan para murid Markas Tahfidz Balita Al-Furqon Gresik yang mudah-mudahan senantiasa dinaungi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam agenda kajian rutin Kitab Tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Di pertemuan sebelumnya dalam format kuliah subuh sudah kami sampaikan atau kita sudah sampai ke ayat atau kita sampai ayat ke-8 sampai ayat ke-10 ya. Kita sudah masuk ke pembahasan mengenai sifat-sifat orang-orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam surat Al-Baqarah di awal-awal ayat ini, di awal-awal surat ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ayat ke-11 sampai ayat ke-13. Ini masih terkait sifat orang-orang munafik. Karena seperti sudah dibahas sebelumnya bahwa sifat orang munafik ini diceritakan dalam 13 ayat. Dalam 13 ayat, mulai ayat ke-8 sampai ayat ke-20. Nah, kalau sifat yang pertama adalah mereka itu orang-orang yang ucapan dan hatinya berbeda. Maka sifat kedua ini adalah orang-orang munafik itu orang-orang yang suka memutarbalikkan fakta. Jadi mereka itu orang-orang yang berbuat buruk, tetapi mereka tidak sadar bahwasanya yang mereka lakukan itu buruk. Ya, lalu ketika mereka diajak untuk beriman, mereka malah mengatakan bahwa orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah orang-orang yang bodoh. Nah, ini merupakan sifat buruk mereka yang disebutkan dalam Al-Quran. Baik, kita bahas. Kita mulai dengan membaca ayat yang akan kita bahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Subhanallahul azim. Baik, pemirsa sekalian, jadi 3 ayat yang kita bahas tadi merupakan penjelasan mengenai sifat-sifat orang-orang munafik ya, atau salah satu sifat orang munafik. Penulis kitab ini menyebutkan idza qila lil munafiqina inna mu'amaratikum ad-diniyya wa mukhattitatikumul khabitha bi itharatikumul fitan wat tajassusi li hisabil kuffar wa ta'libil arabi 'alal muslimina fasadun. Dikatakan kepada orang-orang munafik bahwa apa yang mereka lakukan selama ini merupakan bentuk perusakan di muka bumi. Ya, perilaku-perilaku buruk mereka, mulai dari upaya konspirasi yang mereka lakukan, ya, mulai strategi-strategi mereka yang buruk, menyebarkan fitnah, memecah belah umat Islam, ya. Kemudian mereka memata-matai umat Islam demi kepentingan orang-orang kafir. Itu semua merupakan sifat yang buruk. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh.
Ya, maka ada nasihat untuk mereka jangan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ketika mereka melakukan semua itu, ternyata apa balasan mereka? Beliau mengatakan di sini, qalu laisal amru kama tazrumun fa innama nahnu muslihun la nabghi illal islah. Mereka mengatakan tidak, kami tidak seperti yang kalian anggap, kami tidak seperti yang kalian duga. Ya. Justru kami atau perbuatan yang kami lakukan itu semata-mata kami ingin al-islah, ingin melakukan perbaikan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun langsung membalas statement mereka ya dengan mengatakan faradallahu alaihim bi annahum wahdahum humul mufsidun walakinnahum la yudrikuna khuturata amalihim wala yash'uruna bihadzal ifsad li'annahu asbaha ghaziratan lahum murakkazatan fi tibaihim. Allah pun langsung mengatakan bahwa mereka lah orang-orang yang merusak gitu ya. Ala innahum humul mufsidun. Nah, para pemirsa sekalian kita perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan taukid. Taukid itu dalam bahasa Arab artinya penekanan. Ada 4 taukid di sini. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili ada 4 takkid atau taukid. Yang pertama adalah ala. Ya, ini penegas. Tahuilah ya, ala ini. Kemudian yang kedua inna ya, inna. Lalu yang ketiga dhamiru al-fasl ya. Kan innahum ditambahi hum. Nah, ini penegasan ya. Kan seharusnya kalau tanpa penegasan ala innahum mufsidun ya. Ala innahum al-mufsidun, tapi di sini ditambahi lagi ala innahum humul mufsiduna. Ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu memang benar-benar suatu bentuk pengerusakan. Ya, mereka memang benar-benar orang-orang yang melakukan perusakan di muka bumi. Nah, kemudian di ayat ke-13 Allah berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Orang-orang munafik itu ketika diseru, jadi kebanyakan orang-orang munafik itu berasal dari orang-orang Yahudi ya, yang kemudian pura-pura masuk Islam. Nah, di sisi lain ada orang-orang Yahudi yang mereka ini memang benar-benar masuk Islam. Seperti Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam itu salah seorang pendeta Yahudi yang kemudian tertarik masuk Islam. Ya, atau mengikrarkan masuk Islam, dan dia tertarik masuk Islam itu ketika pertama kali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Jadi umat Islam, ya termasuk Abdullah bin Salam itu menasihati mereka agar mereka benar-benar beriman, ya, sebagaimana orang-orang yang telah masuk Islam terlebih dahulu. Nah, mereka pun ketika disuruh seperti itu, mereka mengatakan, anu'minu bil Qur'ani wa bi Muhammadin kama amanas sufaha atba'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam du'afa'un nasi minal abidi wal fuqara wa du'afa'ul aqli minal juhala. Nah, mereka dengan sombong mengatakan, apakah kami akan masuk Islam sebagaimana orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kebanyakan mereka itu berasal dari kalangan orang-orang yang lemah, dari kalangan orang-orang yang fakir, dari kalangan hamba sahaya. Ya, mereka sangat sombong sekali dan menganggap bahwa orang-orang yang mereka sebutkan tadi, para budak, ya, orang-orang fakir, orang-orang yang lemah itu sebagai orang-orang yang bodoh karena mau mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah pun kembali menegaskan bahwa yang bodoh itu bukan pengikut Nabi, tapi mereka. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Sama di sini ada taukid juga ya. 4 kali taukidnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Nah, ini menunjukkan bahwasannya
Kebodohan itu indikatornya adalah karena mereka tidak paham apa itu iman. Mereka tidak paham apa itu Islam, ya. Mereka menyangka keimanan itu ya cukup di mulut saja, tidak perlu diyakini dalam hati. Nah, inilah yang disebut dengan kebodohan dalam ayat ini. Para jamaah sekalian, maka pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini adalah sifat buruk orang-orang munafik itu adalah memutarbalikkan fakta, gitu ya, dan mencoba melakukan propaganda bahwa kebenaran itu dibalik seakan-akan itu sebuah kesalahan, dan sebaliknya kesalahan itu mereka balik seakan-akan itu adalah sebuah kebenaran. Nah, maka di sini Syekh Wabazaili menyebutkan inna qalbal haqaiqi wa taghyiral waqaiqi simatul jubana wad du'afa ammal aqwiya fahumul mu'minuna alladzina istakhdamu wasaital ma'rifah as-salima lil wusuli ilal haqaiq. Jadi orang yang memutarbalikkan fakta itu merupakan suatu bentuk al-jubana, sifat pengecut. Sedangkan sifat pemberani adalah orang-orang yang menggunakan akalnya, menggunakan kemampuan berpikirnya untuk mencari kebenaran. Maka marilah kita hindari sifat ini, yaitu sifat memutarbalikkan fakta, menganggap yang benar atau menggambarkan sesuatu yang benar itu seakan-akan salah, dan mempropagandakan sesuatu yang salah itu seakan-akan sebuah kebenaran. Demikian apa yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ فإنك دون سم ليس الجهول كمن علم اقرأ